Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Jagat seni rupa dunia heboh. Dalam rentang waktu setengah tahun terakhir, yakni bulan Mei hingga November 2022, ada 10 percobaan vandalisme terhadap karya-karya seni rupa dunia. Ini tidak main-main karena melibatkan maestro dunia dan terjadi di situs-situs seni level dunia. Kasus pertama terjadi di Museum Louvre, Paris, Perancis, sebuah museum besar dengan pengunjung terbanyak di dunia. Di situ pada hari Minggu 29 Mei 2022, ada seorang laki-laki berusia 36 tahun yang menyamar jadi seorang nenek tua yang duduk di atas kursi roda. Lalu dia melempar kue ke lukisan paling populer di dunia, yaitu Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Orang itu diduga aktivis lingkungan. Lukisan selamat karena Mona Lisa dilindungi oleh kaca pengaman yang bahkan anti peluru. Kasus kedua pada hari Minggu, 9 Oktober di National Gallery of Victoria atau NGV, Melbourne, Australia. Lukisan Pablo Picasso yang berjudul Massacre in Korea disentuh dan dipegang oleh dua aktivis iklim dan lingkungan dari kelompok Extinction Rebellion. Menyentuh secara fisik, bahkan memegang karya seni dalam sebuah ruang seni seperti NGV adalah sebuah tindakan ilegal dan pelanggaran. Aksi ini tidak cukup ramai diviralkan karena tidak ada dokumentasi video, hanya beberapa foto sekadarnya. Padahal sisa lem yang dioleskan ke tangan sebelum memegang lukisan tersebut tertanggal dan tertinggal di lukisan. Celakanya, lukisan Picasso tersebut tidak dilindungi oleh kaca, mika, atau pelindung yang lain. Berselang 5 hari kemudian, Jumat 14 Oktober 2022, terjadi kasus ketiga. Ketika salah satu lukisan Vincent van Gogh yang termasyhur, Sunflowers, koleksi National Gallery of London, Inggris, itu disiram sop tomat kalengan oleh Phoebe Plummer dan Anna Holland, keduanya aktivis lingkungan asal Inggris. Setelah menyiram sop ke atas lukisan dan merekatkan satu tangan mereka ke tembok, Phoebe dengan lantang meneriakkan pesannya. Apa yang lebih berharga, seni atau kehidupan? Apakah itu lebih berharga daripada makanan? Lebih dari keadilan? Apakah Anda lebih peduli tentang lingkungan daripada perlindungan terhadap lukisan? Krisis biaya hidup adalah bagian dari biaya krisis minyak. Bahan bakar tidak terjangkau lagi, jutaan keluarga yang kelaparan dan kedinginan. Mereka bahkan tidak mampu untuk memanaskan sekaleng sop. Untunglah lukisan itu aman karena dilapisi mega bening pengaman. Berikutnya, 9 hari setelah kehebohan di London, terjadi kasus keempat, yakni pelemparan kentang cair ke lukisan Les Moules karya Claude Monet di Barberina Museum Potsdam, Jerman. Peristiwanya hari Minggu 23 Oktober 2022. Pelakunya adalah aktivis lingkungan dan mereka berlabel Let's Generation atau Last Generation. Aksi dua aktivis di sini cukup ekstrim karena kentang cair yang disiramkan hampir menutup sekujur lukisan. Untunglah karya Monet itu relatif aman karena lukisan dilindungi dengan kaca pengaman. Cairan tidak menyentuh kanvas. Kasus kelima terjadi pada lukisan The Girl with Pearl Earring karya Johannes Vermeer yang disimpan di Mauritshuis, The Hague, Belanda, Kamis 27 Oktober 2022. Pelakunya dari kelompok Just Stop Oil. Aktivis iklim dan lingkungan itu menyiram saus tomat dan cairan lain untuk kemudian menyorongkan kepalanya menempel ke lukisan Vermeer tersebut. Kedua orang itu, seperti kasus di lukisan Mona Lisa di Museum Louvre, Paris, sama-sama menerobos pagar yang membatasi karya lukis itu dengan penonton. Kemudian kasus ke-6 terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November di Palazzo Bonaparte, Roma, Italia. Di situs seni itu, lukisan The Shower karya Vincent van Gogh ditaburi bubuk warna oleh beberapa orang pelaku yang lagi-lagi aktivis iklim. Tidak diketahui apakah lukisan ini diberi lapisan pelindung atau tidak, tapi para aktivis tidak begitu brutal dan fatal ketika melakukan aksi tersebut. 3 hari kemudian, Rabu, tanggal 9 November 2022, kasus ke-7 terjadi di Australia lagi.
percobaan aksi vandalisme menimpa lukisan pop art karya Andy Warhol bertajuk Campbell's Shop One yang dipajang di National Gallery of Australia di Canberra. Pelakunya dari kelompok Stop Fossil Fuel Subsidies. Satu dari dua aktivis itu mencoret-coret 4 panel karya Warhol, kemudian menempelkan tangannya yang dilumuri lem ke atas karya tersebut. Kasus ke-8 terjadi di Austria, persisnya di Leopold Museum Vienna atau Wiener, Austria, pada Selasa 15 November 2022. Korbannya adalah lukisan Dead and Life karya Gustav Klimt. Oleh dua aktivis iklim, lukisan Gustav Klimt disiram cat hitam sehingga terlihat sangat mengotori dan menutup sebagian karya. Tidak diketahui apakah ada kaca atau mika pelindung yang melindungi lukisan itu. Petugas keamanan museum tampak begitu sigap yang dengan segera menangkap aktivis penyiram cat tersebut. Lalu, di situs Milan's Fabbrica del Vapore Art Center Milan, Italia, terjadi kasus ke-9. Peristiwanya pada hari Jumat, 18 November 2022. Di situ sebuah painted car atau mobil yang sudah dicat, yaitu berupa BMW atau BMW seri M1 yang dilukis oleh legenda pop art Andy Warhol, tiba-tiba disiram dengan tepung hingga memenuhi hampir sekujur tubuh mobil. 4 orang aktivis iklim dari kelompok Ultima Generation menutup areal di sisi kanan mobil. Petugas keamanan art center itu segera menghalang-halangi para aktivis tersebut. Sementara mereka, para aktivis itu tetap meneriakkan misi dan tuntutan mereka tentang perubahan iklim. Pengunjung cukup riuh di venue ini. Kasus ke-10 terjadi pada hari 22 November 2022. Ini terjadi di depan pintu masuk gedung Bourse de Commerce Contemporary Art Museum, Paris, Prancis. Patung berjudul Horse and Rider karya Charles Ray disiram cat warna oranye oleh aktivis lingkungan dari kelompok Dernier Renovation yang membuat karya itu tercederai. Karya koleksi dari kolektor besar dunia François-Henri Pinault ini kemudian dinaiki dan sosok manusia penunggang kuda pada patung itu diselimuti kain bertuliskan, "Kita tinggal punya waktu 858 hari." Sepuluh kasus percobaan vandalisme dari para aktivis terhadap karya seni itu menjadi fenomena menarik, mengagetkan, dan tentu memprihatinkan. Dunia, khususnya publik seni, sangat menyayangkan terjadinya kasus yang beruntun terjadi itu. Dari rentetan kasus tersebut, saya punya 2 dugaan besar. Pertama, kita bisa menduga bahwa kini karya seni rupa mampu dijadikan sebagai magnet isu yang dilontarkan oleh para aktivis tersebut. Meski isu besar yang mengemuka ke publik adalah adanya praktek vandalisme terhadap karya seni, namun isu sentral yang dikemukakan oleh mereka ikut terkatrol meski di ruang publik menjadi isu sambiran atau sekunder. Unjuk rasa para aktivis iklim dan lingkungan itu sekarang tidak lagi bergerak di lapangan seperti yang misalnya dilakukan oleh kelompok Greenpeace di waktu-waktu yang telah lewat. Mereka contohnya langsung menghalangi atau menghadang kapal besar atau kapal dan kendaraan pembawa zat kimia yang diduga berpotensi merusak lingkungan dan sebagainya. Cara itu sudah jarang dilakukan oleh mereka, atau mungkin sudah ditinggalkan, mungkin tidak cukup efektif. Mereka kini mengeksplorasi efektivitas media sosial untuk memblasting isu. Caranya dengan masuk ke ruang seni, melakukan praktek vandalisme lalu meneriakkan pesan dan misi kelompok mereka. Langsung deh, momentum itu jadi viral, berbiaya murah, dan risiko dikasuskan ke jalur hukum relatif termasuk kasus ringan. Misi, visi, dan tuntutan mereka terkomunikasikan dengan luas. Apalagi mereka tampaknya melakukan survei terlebih dahulu untuk memilih karya seni dan seniman kreatornya yang famous, sehingga aksi mereka bisa langsung meledak sebagai berita. Misalnya, memilih karya seniman old master level dunia dan klasik sekelas Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Andy Warhol, Gustav Klimt, dan sebagainya. Karya para maestro itu tentulah sudah diberi sistem pengaman sehingga tidak cepat rusak secara fisik bila dilakukan pelemparan kue
disiram sop kalengan, saus tomat, kentang cair, tepung, dan lain-lainnya. Di luar persoalan itu, ada dugaan lain yang juga tidak kalah menariknya. Inilah dugaan kedua, yakni apakah fenomena percobaan aksi vandalisme karya seni itu betul-betul murni, bergerak sendiri, atau ada sebuah desain untuk menggerakkannya. Maksud saya, apakah aksi itu justru sebuah kolaborasi? Ya, kolaborasi dengan lembaga atau ruang-ruang seni itu yang justru menjadi korban praktek vandalisme tersebut. Nalarnya gimana? Kira-kira begini, kita tahu bersama, dalam 3 tahun terakhir ketika pandemi mulai melumpuhkan semua gerak dinamis dunia sejak kuartal pertama 2020, semua bidang terdampak secara negatif dengan sangat serius. Semua terkena krisis dari hulu hingga hilir, tidak terkecuali dunia seni budaya. Salah satu pihak yang mengalami akibat begitu ekstrim adalah ruang seni, baik itu museum, galeri seni, art center, milik privat, swasta, ataupun yang dikelola oleh negara. Ketika dampak pandemi mulai mereda di awal tahun 2022, negara-negara di Eropa dan Amerika atau negara berkulit putih lain mengalami tambahan persoalan dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang bulan November 2022 ini telah masuk bulan ke-9 dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Dampaknya makin terasa, termasuk yang dialami oleh sekian banyak museum, galeri seni, dan situs seni budaya lainnya. Dari banyak data kita bisa melihat, misalnya Museum Louvre di Prancis. Antara tahun 2007 hingga 2019, Louvre dikunjungi oleh antara 7,3 juta hingga 10 juta penonton tiap tahun. Tapi ketika pandemi terjadi pada awal 2020, pengunjung museum turun drastis menjadi hanya 2,7 juta pada tahun 2020 dan 2,8 juta di tahun 2021. Tahun 2022 diduga masih anjlok angkanya. Artinya perolehan omset dan perolehan mereka dari tiket masuk pasti turun drastis dari sekitar 2,59 triliun di tahun 2019 turun drastis menjadi sekitar 700-an miliar rupiah di tahun berikutnya, terutama di tahun 2021. Kita bisa menyimak data di museum lain yang tahun ini menjadi korban percobaan vandalisme. Pengunjung di National Gallery London, Inggris, yang sebelum pandemi atau tahun 2019 mencapai 6 juta pengunjung, pada tahun 2020 merosot jauh menjadi hanya 1,2 juta pengunjung. Tahun 2021 lebih menukik lagi, hanya 700 ribuan pengunjung. Tahun ini berat untuk mencapai 1, juta pengunjung. Di National Gallery of Australia, Canberra, kondisinya kurang lebih sama. Pada tahun 2020, kunjungan publik ke ruang seni tersebut turun drastis. Dari data pengunjung, di tahun 2020 hanya ada 232 ribu pengunjung. Tahun berikutnya, 2021, mulai merangkak hingga 455 ribu pengunjung. Tahun 2022 ini kemungkinan bisa kembali menaik atau bahkan normal seperti sebelum pandemi. Asumsinya Australia mungkin tidak cukup terdampak oleh perang Rusia dan Ukraina karena faktor jarak yang jauh dari Australia. Tentu ini sekadar asumsi. Sementara venue lain yang jadi korban vandalisme di atas adalah ruang seni yang memiliki koleksi luar biasa namun belum menjadi museum papan atas di negaranya. Tentu mereka terdampak karena pandemi yang mengakibatkan pengunjung berkurang drastis. Misalnya Mauritshuis Museum di kota The Hague, Belanda. Museum ini jauh di bawah popularitasnya ketimbang Rijksmuseum Amsterdam sebagai museum seni terbesar di Belanda. Coba simak data. Tahun 2019, sebelum pandemi, pengunjung Rijksmuseum mencapai 2,7 juta orang. Jumlah ini turun 77% saat pandemi 2020 menjadi hanya 517 ribu pengunjung. Tahun 2021 bahkan anjlok lagi menjadi 366 ribu pengunjung. Bisa dibayangkan dengan Mauritshuis yang lokasi dan reputasinya jauh di bawahnya, kurang populer ketimbang Rijksmuseum. Pun dengan Barberina Museum di Potsdam, Jerman. Museum ini menempati gedung yang bernilai sangat historis, bagus, dan keren.
Museum ini terbilang baru karena dibuka tahun 2017 dan bisa dibayangkan ketika baru 2 tahun tiba-tiba dihempas oleh badai pandemi yang dahsyat. Pasti sepi penonton. Museum terbesar di Jerman sekalipun, yaitu Pergamon Museum, saat pandemi 2019 diduga hanya dikunjungi sekitar 400.000 orang, turun dibanding tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata sekitar 800.000 pengunjung. Sudah barang pasti Barbarian Museum jauh di bawah itu besaran pengunjungnya. Lalu, apa makna dari fakta-fakta tersebut? Ya, kita bisa menduga bahwa banyak museum dan situs seni, terutama di Eropa saat ini, sedang menghadapi krisis yang sangat memberatkan. Pandemi membuat para penonton turun drastis. Pendapatan yang berasal dari penjualan tiket, souvenir, dan lainnya otomatis anjlok total. Tahun 2020, saat puncak-puncaknya pandemi, seorang pengusaha Prancis, CEO Faber Novel, yakni Stéphane Distinguin, bahkan menyarankan kepada pemerintah Prancis untuk menjual lukisan Mona Lisa yang menurut kalkulasinya dewasa ini seharga 800 triliun rupiah. Kini tampaknya akan tambah masalah lagi dengan berkecamuknya perang antara Ukraina dan Rusia sejak Februari 2022 dan belum ada tanda-tanda berakhir. Orang-orang jadi lupa dengan kebutuhan tersier seperti rekreasi mengunjungi museum atau situs seni. Orang-orang sibuk berburu kebutuhan mendasar mereka dan apa untuk mencari penghiburan dan inspirasi di ruang-ruang seni. Maka pelemparan kue ke lukisan Mona Lisa, pengguyuran sop kaleng ke sunflowers-nya Vincent van Gogh, penyiraman cat hitam ke lukisan Death and Life-nya Gustav Klimt, seperti deretan shocking points yang memberi daya kejut pada publik. Publik mungkin akan geram, marah, terkejut, prihatin, menyayangkan, mengutuk, dan kemudian tergerak untuk empati dengan cara mengunjungi kembali ruang-ruang seni tersebut. Maka pertanyaan pun mengendap dalam batin. Apakah ini sebuah kolaborasi, bahkan konspirasi, atau sekadar blessing in disguise? Apakah kumpulan peristiwa ini sudah ada grand design-nya, atau kita diminta mengambil hikmah dari sisi positifnya in post factum, alias setelah peristiwa terjadi? Saya tidak tahu. Kita semua sudah pasti ingin karya-karya seni itu tetap ada dan abadi melampaui lintasan waktu yang terus bergerak. Mereka adalah saksi zaman. Mereka adalah warisan sekaligus penanda zaman. Ars longa vita brevis. Hidup itu pendek, seni itu abadi.